pulang sekolah nanti, kamu ada acara apa? Kita main bareng yuk. Kayaknya aku nggak bisa deh. Soalnya habis pulang sekolah nanti, aku mau belajar dan istirahat dulu. Lalu sorenya aku akan ikut ibu berjualan di pasar. Wah, sepertinya kamu selalu sibuk ya. Pantas saja, aku jarang melihatmu main bareng lagi. Memangnya, kenapa kamu harus ikut ibu jualan di pasar? Kan kamu masih kecil. Iya, ini karena aku sedang belajar berjualan dan belajar mengelola usaha. Hah, mengelola usaha? Mengelola usaha? Iya, benar. Aku serius kok. Halo teman kece, perkenalkan namaku Ancila Jaya Etana, aku dari YKKS Semarang. Seperti yang barusan kalian dengar tadi, setiap hari aku ikut ibuku berjualan di pasar dan belajar mengelola usaha. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih aku harus mengelola usaha? Sedangkan aku sendiri kan masih sekolah dan baru kelas 2 SMP. Berjualan atau usaha bukan cuma bisa dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa loh. Kedengarannya sangat sulit ya, tapi sebenarnya mudah kok. Yang terpenting, kamu punya keinginan atau tekad yang besar untuk membangun usaha. Mungkin kita masih kecil dan belum memiliki modal yang besar untuk membangun usaha. Ini memang betul. Tapi kita tetap bisa mulai dengan berlatih melihat peluang yang ada. Maksudnya gimana ya? Sebelum mulai berjualan, dulu aku juga bingung harus berbuat apa. Tapi setelah kupikirkan dengan baik, aku berhasil melihat peluang yang ada dalam diriku dan sekitarku. Hobiku masak. Setiap hari aku membantu ibuku memasak. Bahkan, aku membuat bekal sekolah sendiri loh. Nah, dari situ aku sadar kalau aku punya kemampuan memasak. Lumayan loh rasanya. Setelah itu, aku pun berpikir, gimana kalau aku buat makanan sendiri saja untuk dijual? Pasti hasilnya lumayan kan? Tapi aku masih bingung. Kalau mau buat makanan untuk dijual, aku kan butuh uang untuk beli bahan makanannya ya. Sedangkan tabunganku kan belum cukup. Meskipun begitu, aku nggak langsung menyerah. Aku terus berpikir dan akhirnya, aku tahu deh. Di depan rumahku kan ada banyak pohon pisang. Ketika pohon pisangku berbuah, aku pun mengolah makanan dari pisang-pisang itu. Aku jadikan pisang goreng, papais, bolu pisang, dan lainnya. Tentu saja, ibuku ikut membantuku. Setelah itu, aku dan ibuku menjual makanan yang kubuat ke pasar. Makanannya selalu habis, dan keuntungannya selalu aku tabungin. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Sekarang coba kamu pikir deh, kira-kira peluang apa ya yang bisa dijadikan usaha? Nih, aku kasih 5 ide ya. Siapa tahu ada yang cocok buat kamu. 1. Jualan yang sesuai hobi. Hobimu apa? Seperti ceritaku di atas, hobi seperti memasak bisa jadi peluang loh. Banyak makanan sederhana yang bisa dibuat dengan gampang dan murah. Kalau punya pohon buah, bisa bikin es buah. Buat donat kan juga gampang dan banyak yang suka. Kalau hobi jahit, bisa tuh buat jasa jahitan atau membuat kerajinan tangan yang disukai oleh orang lain. Bisa kamu tawarkan ke teman sekolah, tetangga, atau jual di pasar. Yang kedua, berkebun. Ini cocok untuk kamu yang senang dengan tanaman. Bisa pilih tanaman yang gak butuh tanah banyak, gak butuh perawatan banyak, dan cepat panen. Misalnya, ada cabai, tomat, bayam, kangkung, wortel. Bisa ditanam di pot atau halaman rumahmu. Lalu, hasil panennya bisa untuk masak di rumah, ditawarkan ke tetangga, atau penjual sayur.
Yang ketiga, jadi tutor les. Kalau kamu nilainya bagus dan suka menjelaskan pelajaran ke teman-teman, ini cara yang pas banget nih. Apalagi kalau cita-citamu jadi guru. Boleh tuh dicoba dulu, supaya nantinya kamu makin terlatih untuk mengajar. Gak cuma les pelajaran loh. Kalau kamu pintar main alat musik seperti gitar dan piano, mungkin saja ada yang mau belajar sama kamu. Yang keempat, jual snack eceran. Kalau hobi kamu nggak bisa dijadikan usaha, atau kamu nggak ada keterampilan khusus, jangan takut. Tetap ada peluang kok. Kamu bisa jualan snack seperti permen, coklat, biskuit, minuman ke teman-temanmu ketika kumpul bareng. Bisa beli grosir supaya harganya lebih murah, lalu jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau temanmu lapar atau haus, pasti mau deh mereka beli daganganmu. Kelima, ngumpulin barang bekas. Banyak barang bekas yang masih ada nilainya loh. Misalnya, botol minuman dari plastik, kaleng, atau kaca. Lalu, koran dan buku bekas. Bahkan, baju atau tas bekas yang kondisinya masih bagus bisa dijual lagi. Gak cuma di rumahmu, tapi bisa juga kamu cari di teman atau tetanggamu. Lalu, kamu bisa jual ke pengepul atau pusat barang bekas. Dengan begitu, kamu bisa sekalian belajar untuk tidak menyia-nyiakan barang yang sudah dibeli. Itu ya 5 ide dariku. Kita semua pasti punya peluang kok. Yang terpenting, kamu paham apa saja yang ada di sekitarmu dan kemampuanmu sendiri. Itulah sekilas ceritaku tentang mengelola usaha. Apakah sekarang teman kece jadi tertarik untuk membangun usaha? Kalau iya, kira-kira usaha apa ya yang akan kamu pilih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.